wabarakatuh. Di sini saya akan membawa sebuah tema dengan sebuah kasus yang mana merupakan evaluasi keputusan berbasis data. Sebelum itu pernah dengar nggak sebuah perusahaan bisa rugi hanya karena stok barang di dalam gudang itu menumpuk? Ini kejadian nyata loh. Ayo kita bahas. PT Sumber Maju merupakan perusahaan distribusi bahan makanan di mana mengalami masalah serius selama 2 tahun terakhir. Biaya persediaan naik menjadi 15%, tapi perputaran stok malah turun dari 7 kali menjadi 5 kali. Lebih parah lagi, 30% produk itu hanya menyumbangkan 5% pendapatan. Akhirnya gudang makin penuh, menumpuk, biaya penyimpanan ikut naik. Data apa yang seharusnya dianalisis? Selain melihat angka penumpukan stok, perusahaan seharusnya menganalisis yang pertama itu tren permintaan storage, siklus hidup produk, margin keuntungan per SKU, lead time pemasok, frekuensi pelanggan, dan biaya stock out versus biaya penyimpanan. Selanjutnya, bagaimana dengan keputusan perusahaan? Dengan melihat data, PT Sumber Maju menurunkan pembelian barang slow moving itu 40%, memakai forecasting dan mengadakan clearance sales. Dimana menyatakan apakah ini sesuai prinsip pengambilan keputusan berbasis data? Jawabannya ya, karena keputusan dibuat berdasarkan analisis biaya persediaan, perputaran stok, dan kontribusi penjualan. Meskipun begitu, data yang dianalisis belum mencakup resiko stock out, produk fast moving. Jadi keputusan berbasis data, tapi belum secara keseluruhan. Untuk pertanyaan ketiga, hasil evaluasi selama 6 bulan. Dalam 6 bulan, biaya persediaan itu turun 12%, perputaran stok naik menjadi 6,5 kali, dan profit naik menjadi 8%. Namun, 3 produk fast moving sempat habis karena prediksi permintaan kurang akurat. Pertanyaannya, apakah keputusan ini efektif? Secara finansial, keputusan ini ya efektif karena profit dan efisiensi itu membaik, tapi dari sisi pelayanan pelanggan belum sempurna. Ada risiko keputusan pengurangan pembelian terlalu agresif, di mana menyatakan bahwa risiko adalah stock out pada produk yang justru paling dicari pelanggan. Dampaknya kehilangan penjualan, pindahnya konsumen ke pesaing, serta turunnya kepercayaan pelanggan. Dari perspektif akuntansi manajerial, dia menyatakan bahwa metode apa untuk menghitung penghematan biaya persediaan. Perusahaan bisa menggunakan metode biaya relevan, analisis biaya value, laba, atau activity based costing atau ABC untuk membandingkan biaya sebelum dan sesudah kebijakan. Pertanyaannya itu, bagaimana perubahan rasio perputaran persediaan mencerminkan efektivitas? Rasio naik dari 5 ke 6,5, artinya stok bergerak lebih cepat, pengendalian inventory lebih efisien, dan modal kerja lebih produktif. Adapun di sini rekomendasi perbaikan. Itu bagaimana mencegah stock out produk fast moving? Itu gunakan safety stock, perbaiki forecasting berbasis tren musiman, buat kategori prioritas, gunakan SKU, dan gunakan sistem early alerts bila stok mendekati batas minimum. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda manajer akuntansi, data tambahan apa yang dibutuhkan? Jika saya menjadi seorang manajer akuntansi, saya perlu data lead time pemasok, tingkat churn pelanggan, frekuensi pembelian pelanggan pada tiap SKU, biaya loss sales,
dan data kompetitor untuk membuat evaluasi keputusan yang akurat. Setelah kita masuk ke bagian closing di sini, kasus ini mengajarkan satu hal: data itu penting, tapi interpretasi dan prediksi yang tepat jauh lebih penting. Jadi kalau kamu menjadi seorang manajer, kamu lebih fokus ke clearing and stock atau kepuasan pelanggan. Bagaimana dengan pendapat? Terima kasih. Dadah.